Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan ini kita lanjutkan ya mengenai sistem persamaan linear. Nah, jadi di sini ada yang namanya bentuk eselon baris atau row echelon form. Jadi sebuah matriks dikatakan berbentuk eselon baris jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, setiap baris tidak nol memiliki elemen pertama pivot yang terletak lebih kanan dibandingkan pivot pada baris di atasnya. Kemudian elemen di bawah pivot semuanya adalah nol. Baris nol jika ada berada di bagian bawah matriks. Contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada baris pertama memiliki pivot di kolom 1 nilainya 1. Kemudian baris kedua memiliki pivot di sebelah kanan dari kolom pertama. Ya di sini. Kemudian baris ketiga itu adalah baris 0. Tuh, jadi semua elemen di bawah pivot juga 0. Makanya dia disebut dengan bentuk eselon baris atau REF. Gitu. Nah, kemudian bentuk eselon baris tereduksi atau reduced row echelon form atau RREF itu adalah bentuk lanjutan dari eselon atau bentuk lanjutan dari REF. Dengan tambahan syarat memenuhi semua syarat eselon baris, setiap pivot bernilai 1, setiap elemen di atas dan di bawah pivot bernilai 0 atau pivot berdiri sendiri. Jadi yang dimaksud dengan reduce row echelon form itu mirip dengan identitas ya. Jadi setiap baris memiliki pivot bernilai 1. Kemudian semua elemen atas bawah pivot nilainya adalah 0. Kemudian matriks koefisien membentuk matriks identitas. Kemudian kolom terakhir merupakan solusi langsung dari sistem persamaan linear. Kemudian perbedaan dari REF dan RREF. Yang pertama, kriteria pivot sama dengan 1. Pada REF atau eselon itu tidak wajib, tetapi pada eselon tereduksi itu wajib. Kemudian 0 di atas pivot itu di REF tidak wajib, tetapi di RREF dia wajib. Kemudian bentuk segitiga atas pada REF itu ya, pada eselon tereduksi itu juga ya. Bisa digunakan untuk substitusi balik REF itu bisa, tetapi eselon reduksi tidak perlu karena solusi langsung didapat pada kolom paling kanan. Kesimpulannya, REF digunakan dalam metode Gauss untuk diselesaikan dengan metode substitusi balik. Kemudian RREF itu digunakan dalam metode Gauss-Jordan, hasilnya langsung menunjukkan solusi SPL tanpa proses tambahan. Yang selanjutnya, solusi sistem persamaan linear berdasarkan bentuk eselon. Yang pertama ada solusi unik atau konsisten. Jadi ciri-cirinya adalah tidak ada baris yang sama dengan 0, kemudian jumlah pivot sama dengan jumlah variabel, kemudian matriks hasil eliminasi memiliki bentuk eselon atau eselon tereduksi yang menghasilkan satu solusi tetap. Ini contohnya. Jadi ini merupakan solusi unik di mana setiap pivot ini memiliki hasil. Jadi nanti ketika dicari ini kan X sama dengan 2. Ini X kali 0, 0. Y kali 1, Y. Kemudian 0 kali Z, 0. Berarti Y sama dengan min 1. Ini 0X, 0Y, 1Z sama dengan adalah hasilnya. Jadi memiliki solusi yang unik. Kemudian tak hingga banyak solusi. Ciri-cirinya terdapat baris 0, di mana semua elemen dalam baris bernilai 0 termasuk ruas kanan. Jumlah pivot lebih sedikit daripada jumlah variabel, sehingga terdapat variabel bebas. Solusi dinyatakan dalam bentuk parametrik. Contohnya, jadi di sini ya, ada 1X plus 2Y plus 0Z sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 min 2Y.
Kemudian 0x, 0y, z sama dengan 2. Nah, y ini adalah variabel bebas, maka misalkan y sama dengan t. Nah, jadi solusi umumnya x sama dengan 3 min 2t, y sama dengan t, z sama dengan 2. Di mana t ini merupakan elemen atau anggota bilangannya real. Dia sistem memiliki tak hingga banyak solusi, jadi solusinya banyak. Kemudian tidak ada solusi atau inkonsisten. Jadi ciri-cirinya terdapat baris dengan semua koefisien 0, tetapi ruas kanan atau ruas hasil dia tidak 0. Kemudian menunjukkan kontradiksi dalam sistem. Contohnya adalah seperti ini. Di sini baris ketiga terdapat koefisiennya semuanya 0. Tetapi hasilnya dia tidak 0. Nah, maka di sini disebut dengan tidak ada solusi. Jadi itu kemudian hubungan determinan dan solusi dari sistem persamaan linear. Jadi pada pertemuan sebelumnya sistem persamaan linear itu dapat dituliskan dalam bentuk matriks ya. AX sama dengan B, di mana A ini matriks koefisien, X ini matriks variabel, B ini matriks hasil atau konstanta. Nah, dalam sistem persamaan ini, determinan dari matriks koefisien A memiliki peran penting dalam menentukan apakah sistem memiliki solusi unik, tidak ada solusi, tak hingga solusi, dan tidak ada solusi. Nah, di sini yang pertama, jika determinan A tidak sama dengan 0, yang artinya matriks A dapat diinverskan. Kemudian sistem pasti konsisten dan memiliki solusi unik. Solusi dapat dihitung menggunakan metode inverse X sama dengan A inverse B, atau metode Cramer ya. XI sama dengan determinan AI dibagi determinan A untuk semua variabel XI. Contohnya adalah ini A sama dengan 2113. Determinannya adalah 5 yang artinya tidak sama dengan 0. Maka di sini punya solusi unik. Jadi kalian bisa mencari nilai X-nya bisa menggunakan inverse atau metode Cramer yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Kemudian, jika determinannya sama dengan 0, maka matriks A tidak dapat diinverskan. Jadi sistem mungkin tidak memiliki solusi atau tak hingga banyak solusi. Solusi tidak dapat dihitung menggunakan metode inverse atau Cramer. Jadi, untuk memastikan jenis solusinya harus diperiksa menggunakan bentuk augmented matrix gitu ya. Jadi rank A dan rank gabungan dari A dan B seperti pada pembahasan jenis solusi sebelumnya itu eh, telah dibahas ya. Kemudian contohnya di sini A sama dengan 2412, determinannya adalah 0. Maka di sini ada dua kemungkinan tidak memiliki solusi unik atau tak hingga solusi. Nah, di sini baris kedua adalah kelipatan dari baris ke satu. Jadi sistem tidak memiliki solusi unik. Harus dicek lebih lanjut apakah konsisten atau tidak. Nah, caranya kalian bisa menggunakan augmented matrix. Nah, kemudian ini adalah ringkasan. Jadi, ketika kalian memiliki determinan sama dengan 0, maka dia adalah singular, tak hingga atau tidak ada solusi. Maka kita harus cek lebih lanjut dengan rank atau bentuk echelon. Kemudian ketika determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka non-singular, solusinya unik, dan sistem dapat diselesaikan secara pasti. Nah, jadi itu tambahan untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang bisa dipahami, bisa kita diskusikan di grup atau pada pertemuan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.